Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian khitbah atau peminangan. Kata khitbah dalam bahasa Arab diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan peminangan berasal dari kata pinang atau melamar. Sedangkan menurut bahasa, meminang atau melamar adalah meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sedangkan menurut istilah, peminangan adalah kegiatan upaya terjadinya ke arah perjodohan antara pria dan wanita atau seorang laki-laki dan wanita dengan seorang laki-laki atau perempuan untuk menjadi istrinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan menurut buku 1 kompilasi hukum Islam, peminangan adalah upaya terjadinya ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sony Romarto, NIM 1813 040090 akan membacakan mengenai mahar. Memberikan mahar ini adalah bagian dari prinsip yang ada pada hukum perkawinan. Mahar ini harus diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini tentu berdasarkan dari ajaran Islam. Nah, mahar ini juga diartikan sebagai harta benda seserahan. Nah, di dalam mahar tersebut juga diatur di dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kami nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian ini dengan senang hati. Nah, jadi hukum dari mahar tersebut adalah wajib bagi laki-laki yang mengawini seorang perempuan untuk menyerahkan mahar kepada istrinya. Nah, dalam mas kawin tersebut yang pantas itu besarannya harus disesuaikan dan disepakati oleh kedua pihak. Maksudnya oleh kedua mempelai tersebut, dan yang terpentingnya adalah saling meringankan. Nah, mahar tersebut juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu terdapat dalam pasal 30 hingga pasal 38, menjelaskan bahwa sebagai mahar yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita saat melakukan perkawinan, maka mahar ini harus diberikan langsung kepada mempelai wanita sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi wanita tersebut. Nah, terkait dengan bentuk dan jumlahnya, itu sesungguhnya pembayaran mahar ini tidak terikat terhadap batasan apapun, mengingat mahar tersebut adalah sebagai sebuah simbol pemberian pertama seorang suami kepada istri yang diberikan pada saat akad. Sebaiknya penentuan terhadap jumlah ataupun bentuk mahar itu harus dikomunikasikan antara kedua belah pihak mempelai. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mengenai prinsip dasar rukun dan syarat perkawinan. Poin pertama yaitu mengenai prinsip dasar perkawinan. Menurut Musdah Mulia, beliau menjelaskan dalam perspektif Islam bahwa prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada 4 didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama mengenai prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Yang kedua yaitu prinsip mawadah warahmah yang sesuai dengan Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dan yang ketiga yaitu prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Begitu juga dalam asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 1974, ialah yang pertama tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga yaitu mengenai asas monogami.
Keempat, calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Yang kelima itu mempersulit terjadinya perceraian. Yang keenam, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Masuk ke poin kedua, yaitu mengenai rukun dan syarat perkawinan. Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada 5 dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu rukun perkawinan, adanya calon suami dengan syarat beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Yang kedua rukunnya itu calon istri. Calon istri dengan syarat bahwa yang pertama itu beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan. Yang ketiga yaitu rukunnya wali nikah dengan syarat laki-laki dewasa, mempunyai hak perwalian. Yang keempat itu tidak terdapat halang perwalian. Yang keempat rukunnya itu saksi nikah dengan syarat minimal 2 orang laki-laki hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa. Dan yang kelima itu rukunnya ijab kabul dengan syarat adanya pernyataan mengawinkan dari wali. Yang kedua itu ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. Yang ketiga itu memakai kata-kata nikah, tajwid atau terjemahan dari kedua kata tersebut. Yang keempat itu antara ijab dan kabul bersenambungan. Yang kelima itu antara ijab dan kabul jelas maksudnya. Yang keenam itu orang-orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umroh. Dan terakhir itu majelis ijab dan kabul itu harus dihindari minimum 4 orang yaitu calon mempelai atau akhirnya wali dari mempelai wanita dan 2 orang saksi. Nah, itulah mengenai sedikit kesimpulan dari saya mengenai prinsip dasar perkawinan, syarat rukun dan syarat perkawinan. Sekian.